Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Sekar Mahardi dengan NIM B300190204 akan menjelaskan tentang pengaruh PDRB, upah minimum kabupaten, dan dana alokasi umum terhadap kesenjangan distribusi pendapatan pada kota atau kabupaten di Jawa Timur tahun 2017 sampai 2021. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang memperhitungkan pertumbuhan penduduk yang akan mengakibatkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang yang diikuti dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang seringkali disebabkan oleh perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang tertinggal dengan daerah atau masyarakat yang maju. Negara Indonesia masih mengalami kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Maka dari itu, masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia, khususnya Jawa Timur, merupakan masalah yang cukup serius dalam perekonomian dan sulit untuk diselesaikan. Kemudian, saya akan menjelaskan beberapa kajian teori yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama, ada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam menghitung angka kemiskinan sebagai proporsi dari distribusi pendapatan daerah. Digunakan dua konsep untuk mengukur ketimpangan pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan adalah ketidakmerataan suatu pembangunan antar daerah, rendahnya mobilitas, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan turunnya suatu pendapatan, inflasi, menurunnya nilai tukar negara berkembang dalam perdagangan negara industri. Beberapa metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan yaitu Bank Dunia, kurva Lorenz, dan indeks Gini. Selanjutnya ada PDRB, UMK, dan DAU. PDRB merupakan ukuran kemampuan suatu daerah tertentu dalam mengelola daerahnya baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, produksi, dan berbagai sektor lain yang dapat memperbaiki pertumbuhan. Dalam analisisnya, Kuznets mengamati hubungan berbentuk putar balik antara pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. Kuznets juga berpendapat bahwa kelompok berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap modal dan tabungan yang tinggi, dan sebaliknya. Selanjutnya ada upah minimum kabupaten. Upah minimum adalah upah minimum yang diterima pekerja pada saat mereka bekerja. Kenaikan upah minimum mempengaruhi ketimpangan karena upah terus bervariasi secara regional. Tujuan dari upah minimum adalah untuk memastikan standar hidup minimum seperti kesejahteraan profesional, produktivitas, dan kesehatan. Semakin tinggi upah minimum, semakin tinggi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga ketimpangan dapat dikurangi. Yang terakhir ada DAU. Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer penerimaan APBN pemerintah kepada pemerintah daerah dan merupakan perimbangan kemampuan fiskal antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Pendanaan umum pemerintah daerah federal bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan ekonomi daerah dan dengan demikian mengurangi perbedaan antar daerah. Yang selanjutnya ada konseptual atau kerangka berpikir. Hasil dari penjelasan di atas, ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto, upah minimum kabupaten, dan dana alokasi umum. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan awal yang tidak pasti dan mewakili konstruksi masalah seseorang peneliti yang kebenarannya masih harus ditentukan. Berdasarkan pendahuluan dan penjelasan di atas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut. 1. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kota atau kabupaten di Jawa Timur tahun 2017 sampai 2021.
Yang kedua, diduga UMK berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kota atau kabupaten di Jawa Timur tahun 2017 sampai 2021. Yang ketiga, diduga DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kota atau kabupaten di Jawa Timur tahun 2017 sampai 2021. Yang terakhir, ada metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan observasi tahun 2017 sampai tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari pengawasan Badan Pusat Statistik Kota atau Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Metode analisis data panel untuk penelitian ini menghasilkan persamaan sebagai berikut. Gini IT sama dengan beta 0 plus beta 1 PDRB IT plus beta 2 UMK IT plus beta 3 DAU IT plus error term IT. Gini merupakan indeks Gini. PDRB merupakan produk domestik regional bruto. UMK adalah upah minimum kabupaten, DAU adalah dana alokasi umum, beta 0 merupakan konstanta, beta 1 sampai beta 3 merupakan koefisien regresi, E merupakan variabel pengganggu, I observasi, dan T merupakan banyaknya waktu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan yang saya berikan. Dan saya memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.